Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Ilmi Syufatul Alam. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam mengenai materi dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menyingkap hakikat manusia. Pembahasan mengenai manusia tidak kunjung usai. Para pemikir membahas konsep manusia dari berbagai aspek. Pembahasan mereka kebanyakan bersentuhan dengan salah satu dimensi manusia. Yang pertama, menurut para filsuf. Para filsuf mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, atau dalam bahasa filsuf muslim, manusia disebut sebagai hayawanun natik. Hal ini dikaitkan dengan penggunaan logika sebagai paradigma berpikir. Mereka melihat manusia dari dimensi ini karena logika menekankan aspek. Yang kedua, menurut ahli psikologi. Ahli psikologi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa. Manusia memiliki personality, kesadaran, dan mempunyai sistem psikologis yang unik bila dibandingkan dengan makhluk lain. Yang ketiga, menurut ahli sosiologi. Para ahli sosiologi menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Ia hidup berdampingan dengan yang lain. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang keempat, menurut para pemikir biologi. Para pemikir biologi hanya melihat manusia dari sistem anatomi, fisiologi, dan tatanan struktur tubuh dan metabolisme serta sistem biologi lainnya yang mempunyai karakteristik berbeda dengan makhluk lain. Selanjutnya, menurut Hamdai Ihsan, berdasarkan potensi kodrat yang dimiliki oleh manusia, Hamdai Ihsan mengelompokkan nama-nama manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, yaitu makhluk yang mempunyai budi. Dalam bahasa Sanskerta, yang berarti mempunyai kesadaran, pikiran, dan kecerdasan. Yang kedua, manusia Homo laquens, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Yang ketiga, manusia adalah Homo faber, yaitu makhluk yang terampil membuat perkakas atau disebut sebagai talking animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Yang keempat, manusia adalah zoophilitkon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, manusia adalah Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan mampu bersikap ekonomis. Yang kelima, manusia adalah Homo religious, yang makhluk beragama. Selanjutnya berbicara mengenai manusia dalam perspektif filsafat. Terdapat 4 aliran yang menemukannya. Yang pertama, Zuhairi mengatakan bahwa aliran tersebut adalah aliran semuzat, aliran sabaru, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan ruh. Manusia sebagai makhluk yang terdiri sendiri dan berkembang menjadi bentuk lain yang tidak dapat dilepaskan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Ruh merupakan kemampuan yang reflektif dan khas bagi manusia. Namun manusia sendiri tidak sanggup menjelaskan secara pasti tentang ruh tersebut. Karena masalah ruh adalah masalah metafisik. Metafisik membicarakan watak yang sangat mendasar dari sesuatu atau realitas di belakang pengalaman yang langsung, termasuk watak fisik dan psikis manusia. Yang ketiga, agamawan juga berkomentar bahwa pengetahuan tentang manusia demikian itu disebabkan karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dalam unsur penciptaannya terdapat ruh ilahi. Sedang manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Yang berarti, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang keempat, para ahli menyebut manusia memiliki jasad, akal, qalbu, nafs, ruh, dan fitrah. Sekilas tentang manusia dalam pandangan Islam.
Manusia disebut dalam Al-Quran dengan berbagai istilah yang menunjukkan kemultidimensian manusia. Yang pertama, manusia disebut dengan kata al-insan yang menunjukkan karakternya seperti berbuat salah, lemah, dan berbagai kekurangan lain. Yang kedua, manusia dikatakan pula sebagai al-nas yang menunjukkan pada karakter robaniyah dan uluhiyah, yakni makhluk yang menyembah pada penciptanya. Yang ketiga, manusia pun disebut dengan sebutan al-bashar yang menunjuk pada manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, berusaha, dan sebagainya. Yang keempat, manusia disebut pula sebagai Bani Adam yang menunjuk pada ketinggian kedudukan manusia di atas makhluk Allah. Yang kelima, manusia memiliki potensi yang telah disebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 179. Beberapa hal yang menyangkut potensi manusia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Pemaparan ayat di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya potensi yang dimiliki manusia dalam rangka menjalani kehidupannya. Manusia dalam konteks ayat di atas berkenan dengan potensi yang dimilikinya. Harus mampu menggunakan potensi-potensi untuk melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan kehendak Allah yang telah memberi potensi tersebut. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ada beberapa manusia diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Yang pertama, dijadikan sebagai khalifah atau wakil di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, diberi alat indera dan akal. Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang keempat, tempat tinggal yang baik dibandingkan dengan makhluk lain dan diberi rezeki. Quran surat Al-Ma'arij ayat 10. Yang kelima, memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan. Yang keenam, diberi daya manusia dan usahanya dihargai. Quran surat Al-Najm ayat 9. Yang terakhir ada beberapa kelemahan manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan nakal. Yang ketiga, manusia itu sombong, tidak tahu berterima kasih dan mudah putus asa. Yang keempat, manusia itu sering mencelakakan diri sendiri. Yang kelima, manusia itu senang membantah. Quran surat Al-Nahl ayat 4. Yang keenam, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Yang ketujuh, manusia itu pelit. Yang kedelapan, manusia itu adalah makhluk yang suka mengeluh. Yang terakhir, manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat terus-terusan dan bertindak melampaui batas. Quran surat Al-Qiyamah. Sekian penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.